فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan bab yang ke-19 mudah terkait faedah seputar tarikh kelam dari pemahaman Mu'attilah yang silsilah pemahaman Jahmiyah itu diambil dari siapa? Indak Afif. Silsilah pemahaman Jahmiyah dari siapa? Yang menyebarkan dulu siapa? Jahmiyah nisbah kepada siapa? Jaham bin Dirham. Yang dicampur-campur. Jaham bin Sofwan. Jaham bin Sofwan mengambil dari siapa? Raihan. Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham mengambil dari siapa? Muhammad Aceh. Aban ibnu Sam'an. Aban bin Sam'an mengambil dari siapa putra? Dari Talut. Kemudian Talut mengambil dari siapa? Hindi. Taib. Jadi berujung pada Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Silsilahnya Jaham bin Sofwan an Ja'ad bin Dirham an Aban ibn Sam'an an Talut an Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Nah, ini silsilah Mu'attilah. Tapi sekarang kita masuk pada Al-Babul Ashrun, bab yang ke-20. Fi tariqatin nufati fima yajibu itsbatuhu aw nafyuhu min sifatillah. Nah, bab yang ke-20 tentang metode Mu'attilah, metode an-nufah, yaitu mereka-mereka yang menolak sifat-sifat Allah pada hal-hal yang sebenarnya wajib untuk ditetapkan atau ditiadakan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nufah maksudnya apa? Mu'attilah. Ittafaqan nufatu ala an yuthbitu lillahi minas sifati maqtadat uquluhum itsbatah wa an yanfu anhu maqtadat uquluhum nafiyah sawa'un wafaqal kitab wa sunnah am khalafahuma. Ini prinsip mereka, yaitu para nuhah, para nufat. Nah, an-nufat maksudnya nufatus sifat, yang meniadakan sifat dari Allah, yang menolak sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sepakat untuk menetapkan bagi Allah berupa sifat-sifat yang akal-akal mereka menuntut untuk menetapkannya, dan akan meniadakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sifat-sifat yang akal-akal mereka menuntut untuk meniadakan.
baik itu mencocoki Alkitab dan Sunnah atau menyelisihinya. Jadi metode an-nufat dalam akidah asma wa sifat adalah menjadikan akal sebagai patokan dalam menetapkan dan meniadakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ditegaskan lagi oleh beliau, fatariqu itsbatis sifati lillah au nafyiha anhu indahum huwal aql. Sehingga metode dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala atau meniadakan suatu sifat dari Allah di sisi an-nufah, yaitu dengan akal semata. Taib. Jadi yang menjadi patokan apa? Yusuf? Yang menjadi patokan akal. Tsumma ikhtalafu fima la yaqtadil aqlu itsbatahu aw nafyah. Nah, karena akal yang menjadi patokan mesti akan berselisih. Nah, kemudian mereka berselisih pada apa-apa yang akal itu menuntut untuk menetapkan dan meniadakan. Karena akal masing-masing orang berbeda-beda. Akal yang pertama mengatakan harus ditetapkan, akal orang kedua mengatakan ini tidak pantas ditetapkan. Fa aktsaruhum nafauhu wa kharraju ma jaa minhu 'alal majaz. Sehingga mayoritas dari an-nufah mereka meniadakan dari Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat, yaitu mereka menolak sifat-sifat dari Allah, meniadakan, tidak mau menetapkan. Dan mereka kharraju ma jaa minhu 'alal majaz. Maksudnya apa? Nah, mengarahkan dalil-dalil yang datang berupa penetapan sifat dibawa kepada makna majaz. Makanya majaz ini akhwan merupakan salah satu tunggangan utama ahli bid'ah dalam upaya memalingkan nas-nas yang sahih. Sampai-sampai Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala masukkan majaz dalam kategori taghut dalam Mukhtasarus Shawa'iq. Wa ba'duhum tawaqqafa fihi wa fawwada ilmahu ila Allah ma'a nafyi dalalatihi ala syai'in minas sifat. Dan sebagian mereka tawakuf, dan menyerahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan penolakan, yaitu meniadakan penunjukan sifat-sifat yang terkandung di dalam nas. Jadi mereka menolak apa yang ditunjukkan oleh nas tersebut berupa sifat-sifat, tapi tawakuf untuk mengatakan apa? Ya atau tidak tentang lafadznya. Wa hum yaz'umuna annahum wuffiqu bihadhihi at-tariqati bainal wa hum yaz'umuna annahum waffaqu bihadhihi at-tariqati bainal adillati al-aqliyah wan naqliyah walakinnahum kadzabu fi dzalik. Mereka menyangka bahwasanya mereka telah apa? Telah mampu untuk mensinkronkan dengan metode ini antara dalil-dalil akli dan nakli. Dalil akli itu apa? Nomor yang apa? Kembali pada akal, sedangkan nakli ada dalil aqliyah, ada naqliyah. Yang naqli apa? Yaitu berdasarkan nakal. Dan dimaksud adalah Alkitab dan Sunnah, penukilan, wahyu. Tapi mereka berdusta. Li'anna al-adillatal aqliyah wan naqliyah muttafiqatun ala itsbati sifatil kamali lillah. Dikarenakan dalil-dalil secara akal maupun nas-nas Al-Quran dan Sunnah semuanya bersepakat tentang penetapan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah.
Wa kullu ma jaa fil kitabi wa sunnah min sifatillah fa innahu la yukhalifu al-aqla wa in kana al-aqlu yajizu an idraki at-tafsili fi dhalik. Dan semua yang datang di dalam Alkitab dan Sunnah berupa sifat-sifat Allah, maka itu tidak menyelisihi akal. Walaupun akal tidak mampu untuk bisa mencapai, untuk bisa mencapai perincian dari apa? Dari hal tersebut. Taib. Jadi akal ini untuk bisa tahu perinciannya, kaifiyah dan bagaimananya tidak mampu. Tapi apa? Akal sepakat dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah untuk menetapkan apa? Sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa qad syabaha haula'in nufatu fi tariqatihim tariqata man qala Allahu fihim alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih. Dan mereka itu orang-orang yang menolak sifat-sifat dari Allah, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau menetapkan bagi Allah sifat-sifat, menyerupai metode orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam ayat ini di surat An-Nisa ayat 60 sampai 62. Tayyib. Allah katakan, alam tara ilal ladzina yaz'umun annahum amanu bima unzila ilaik. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka itu beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu wahai Nabi dan apa yang diturunkan sebelummu? Yuriduna ayyatahakamu ila taghut, mereka menginginkan untuk berhukum kepada taghut, padahal waqad umiru ayyakfuru bih, mereka telah diperintahkan untuk kufur kepada taghut, tapi kok malah berhukum kepada taghut. Nah, sehingga antara sangkaan dan perbuatan bertolak belakang. Menyangka beriman, tapi kok malah menginginkan untuk berhukum kepada taghut. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'id. Ada syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka mari ke sini, menuju kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, untuk apa? Berhukum kepada Allah, wa ila rasul, dan kepada apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan berhukum kepada taghut. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Engkau melihat orang-orang munafik, mereka malah apa? Menghalangi dengan sebenar-benar penghalangan. Tayyib. Jadi mereka tidak mau sama sekali. Yasudduna angka sududa, ay yasudduna bi anfusihim. Jadi mereka tidak mau berpaling, tidak mau untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya, malah mereka berpaling. Yasudduna angka sududa. Diajak kepada Allah dan Rasul, orang-orang munafikin tidak mau. Fakaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uk yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa taufiqah. Maka bagaimana apabila menimpa mereka musibah, dengan sebab apa yang telah mereka lakukan, kemudian mereka datang kepadamu bersumpah dengan nama Allah, sungguhnya tidaklah kami menginginkan kecuali perbuatan ihsan dan taufik. Tayyib. Lihat, mereka berbuat seperti itu, tapi lihat
in aradna illa ihsana wa taufiqa. Taib, tidaklah kami menginginkan kecuali ihsan dan taufik, yaitu berkaitan dengan orang-orang kafir itu ihsan apa? Untuk kami tidak terbunuh, berarti taufik untuk bisa jalan bareng bersama dengan orang-orang kafir. Demikian pula bisa jalan bareng bersama kaum muslimin, bisa menggabungkan antara apa? Antara dua kehidupan ini. Kami ingin berbuat ihsan, maksudnya biar enggak terbunuh. Kami ingin taufik, agar apa? Bisa diterima di sana dan di sini. Bersama orang kafir yang diterima, bersama kaum muslimin diterima. Ini sifat orang-orang munafikin. Taib. Nah, sekarang sisi kesamaannya bagaimana antara al-mu'attilah an-nufah dengan orang-orang munafikin yang disebutkan dalam ayat ini? Wa wajhu musyabahatihim lahum min wujuh. Dan sisi kesamaan mereka itu dari beberapa sisi. Al-awwal anna kulla wahidin minal fariqain yaz'umu annahu mu'minun bima unzila 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'annahum la yaqbaluna kulla ma ja'a bih. Masing-masing dari kedua kelompok itu menyangka bahwasanya dia itu beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sungguhnya mereka tidak menerima semua apa yang datang, apa yang beliau datang dengannya. Mereka tidak menerima, tapi ngaku-ngakunya mengikuti Nabi, padahal tidak menerima apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara total. Atsani anna haula'i nufah idza du'u ila ma jaa'a bihi al-kitab wa sunnah min itsbati sifatil kamali lillah a'radu wa amtana'u. Kama anna ulaikal munafiqin idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasuli saddu wa a'radu. Bahwasanya para mu'attilah itu kalau diseru kepada apa-apa yang Alkitab dan Sunnah datang dengannya berupa penetapan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah, mereka berpaling dan tidak mau. Sebagaimana orang-orang munafikin ketika dikatakan kepada mereka, ayo berhukum kepada apa yang Allah turunkan dan kepada Rasul, mereka apa? Tidak mau dan berpaling, menahan diri dan berpaling dari seruan tersebut. Sama berarti. Sisi ketiga, al-thalith, anna haula'in nufah lahum tawaghitu yuqallidunahum wa yuqaddimunahum ala ma ja'at bihi ar-rusul. Bahwasanya mu'attilah nufah itu mereka memiliki taghut-taghut yang mereka taklidi, mereka mengekor padanya, dan mereka mengedepankan taghut-taghut tersebut atas apa-apa yang para rasul datang dengannya. Wa yuriduna an yakuna tahakum inda nizai ilaihim la ilal kitabi wa sunnah, dan mereka menginginkan ketika berhukum di saat ada perselisihan ya kepada taghut-taghut tersebut, bukan kepada Alkitab dan Sunnah. Taib. Kama anna ulaika al-munafiqin yuriduna ayatahakamu ila taghuti wa qad amaru ayyakfuru bih, atau waqad umiru, bagusnya waqad umiru ayyakfuru bih. Sebagaimana orang-orang munafikin itu, mereka menginginkan untuk berhukum kepada taghut, padahal telah diperintahkan untuk kufur kepada taghut, tapi malah apa? Malah inginnya berhukum kepada taghut saja, tidak berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini jelas, kawan. Ar-rabi' anna haula'in nufada za'amu annahum aradu bi tariqatihim hadhihi amalan hasanan wa tawfiqan bainal aqli was sam'i. Sisi yang keempat, bahwasanya para mu'attilah itu menyangka bahwasanya mereka menginginkan dengan metode mereka ini untuk apa?
untuk berbuat baik dan untuk mensinkronkan atau menggabungkan antara akal dan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Bainal aqli wa sam'i, maksud as-sam'i yaitu Alkitab dan as-Sunnah. Kama anna ulaikal munafiqin yahlifuna annahum ma aradu illa ihsanan wa taufiqa. Sebagaimana orang-orang munafikin itu mereka bersumpah-sumpah bahwasanya mereka tidaklah menginginkan kecuali berbuat ihsan dan taufik untuk bisa menggabungkan antara jalan muslimin dengan kafirin. Taib. Ini 4 sisi kesamaan. Nah, maka pahami. Taib. Yang pertama intinya apa? Semuanya ngaku-ngaku beriman pada apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hakikatnya tidak menerima. Yang kedua, semuanya mengaku-ngaku atau semuanya menempuh jalan ketika diseru kepada Alkitab dan Sunnah berpaling. Yang ketiga, semuanya pilihannya adalah dengan mengikuti tauhid. Kemudian yang keempat, semuanya mengklaim pada perbuatan tersebut sebagai apa? Sebagai perbuatan yang baik dan upaya untuk taufik, mensinkronkan antara hak dan batil, berarti menggabungkan antara hak dan batil. Kemudian ditutup dengan kalimat bagus, perhatikan. Wa kullu mubtilin yatasattaru fi batilihi wa yatadhaharu bil haqqi fa innahu ya'ti bid da'awal batilah allati yurawwiju biha batilahu. Ini harus kita pahami, ya kawan. Semua ahli batil mereka mesti bersembunyi pada kebatilan tersebut, yaitu mereka bersembunyi, tidak mau menampakkan diri secara tegas. Karena akan kelihatan batilnya, dan dia menampakkan seakan-akan suatu kebenaran. Wa yatadhaharu bil haqq. Tafa'ala, yatafa'alu, yatadhahar, yaitu apa? Sok menampakkan kebenaran, padahal sebenarnya dia tidak di atas kebenaran. Sok mengaku mengikuti Alkitab dan Sunnah, sok mengaku aku berupaya untuk mensinkronkan antara dalil-dalil dan akal. Yatadhaharu bil haqq, sok menampakkan kebenaran. Fa innahu ya'ti bid da'awal batilati allati yurawwiju biha batila. Maka sungguhnya dia akan datang dengan klaim-klaim, yaitu dengan pengakuan-pengakuan yang batil untuk melariskan kebatilannya, mesti. Jadi dari sini kita ketahui setiap ahli batil mesti menipu, mesti akan menipu demi melariskan kebatilannya. Kenapa? Ya karena tidak akan laris kecuali dengan apa? Dengan kedustaan. Walakin man wahabahu Allahu ilman wa fahman wa hikmatan wa husna qasdin fa innahu la yaltabisu alaihi al-batil wa la taruju alaihi ad-da'awal kadhibah wallahul musta'an. Nah, ini jalan selamatnya. Akan tapi siapa saja yang Allah anugerahkan kepadanya ilmu dan pemahaman serta hikmah dan bagusnya tujuan. Ada berapa di sini? 4. Semuanya anugerah dari Allah. Ya, siapa saja yang diberi oleh Allah ilmu. Yang kedua pemahaman. Ketiga kebijaksanaan. Yang keempat husna qasdin, yaitu bagusnya tujuan, niatannya bagus. Karena kalau niatannya buruk juga tidak akan dapat, ya. Taib, pemahaman bagus tapi niatnya jelek, tidak akan dapat. Jadi terkumpul padanya 4 ini: ilmu, paham, bijaksana, dan bagus tujuannya, bagus niatannya. Maka sungguhnya orang-orang seperti ini tidak akan apa? Tidak akan rancu atasnya kebatilan. Tidak terkecoh walaupun apa? Yang
disuguhkan kepadanya mungkin berderet-deret nas-nas Al-Quran dan Sunnah, tapi dipahami dengan pemahaman menyimpang. Karena jangan menyangka ikhwan ahlul batil itu tidak menyodorkan dalil Alkitab dan maupun As-Sunnah. Banyak dari ahlul batil menyodorkan dalil Alkitab dan Sunnah, tapi tidak dipahami dengan pemahaman yang benar. Taib dipahami dengan akal mereka yang sudah sakit, seperti Mu'attilah, Jahmiyah, demikian pula Khawarij, Mu'tazilah, punya senjata untuk menipu umat. Cuman 4 tadi yang ada pada seorang hamba akan bisa dia untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang dusta. Nah, kalau sudah memiliki 4 itu, wala taruju alaihi da'awal kadzibah, maka tidak akan bisa mengecoh dia pengakuan-pengakuan yang dusta. Baik. Nah, ini penutup yang penting ikhwan untuk seorang bisa selamat. Makanya berarti jalan keselamatan ya dengan mendekat kepada Allah, memohon kepada Allah, diiringi dengan kesungguhan dalam belajar, karena butuh ilmu. Ilmu itu bitta'allum, al-ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Ilmu itu butuh belajar, dan hilm, kesabaran, kebijakan, butuh juga seorang melatih diri. Seorang tidak bisa dikatakan hilm atau memiliki sifat hilm kalau tidak pernah dipancing amarahnya atau tidak pernah terpancing amarahnya. Lalu di situ seorang diketahui hilmnya. Nah, barakallahu fikum, ini bab yang ke-20. Naktabi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.